Salam, selamat pagi. Hari ini kita melihat Matius pasal 15. Pasal 14 dan 15 kita bersama untuk melihatnya. Sepertinya diulangin kembali, tetapi ada maksud dan arti. Dua pasal ini menerangkan tentang kerajaan surga diperluaskan. Pertama lewat dari orang Yahudi. Kemarin untuk orang Yahudi dan hari ini untuk orang asing. Yaitu dari orang kerajaan surga, dari orang Yahudi datang bagi orang asing. Seperti yang 5 ikan, 5 roti, 5 ikan yang memberi makan 5.000 orang. Sebelumnya, waktu mereka di Galilea mengembara, sekali ini bukan di pengembaraan di Galilea, tetapi di seberangnya Galilea, di tempat suatu di suatu tempat di depan seberang dari Galilea. Nanti kita akan terangkan. Dua pasal ini mengatakan tentang peluasan kerajaan surga. Murid-murid harus mengerti akan rahasia kerajaan surga. Apa yang ada akan ditambahkan, yang tidak mempunyai akan diambil. Anak-anak semua, jadi kita harus mengerti akan firman Tuhan dan karya yang yang Tuhan kerjakan. Dalam setiap momen apa yang Tuhan kerjakan, kita harus mengerti, kita jangan menolak. Ini suatu peringatan bagi saya. Tuhan terus-menerus berkarya pada kita. Kalau kita menolak Dia, maka Tuhan tidak akan bekerja di antara kita. Roh Kudus demikianlah. Roh Kudus bekerja bersama kita. Kalau kita menolak Dia, Dia akan pergi. Bahkan tidak akan diampuni. Seperti Yesus mengandalkan Roh Kudus untuk mengusir setan, maka orang Farisi menghujat mereka, maka mengatakan kamu tidak akan diampuni karena mereka menghujat Roh Kudus. Kita sangat harus melihat dan memperhatikan apa yang Tuhan kerjakan, dan kita harus mengerti. Maka seperti yang dikatakan, kita mengikuti Tuhan. Ya, memang benar. Waktu melihat Alkitab, waktu orang Yahudi menolak kerajaan surga meninggalkan mereka. Pertamanya kerajaan surga ada pada mereka, tetapi mereka menolak. Maka kerajaan surga itu meninggalkan mereka dan meninggalkan kuasa di Yerusalem. Dan murid-murid Yesus dan orang-orang yang terus mengikuti Yesus, mereka masuk dalam kerajaan surga. Di pasal 14 kemarin dikatakan datangnya kerajaan surga dan diperluaskan. Hari ini menerangkan tentang kerajaan surga disebarkan di orang asing. Inilah tema hari ini. Ayat 1 sampai dengan 20. Kerajaan surga ada keretakan dengan Yerusalem. Dikatakan ayat pertama, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Mereka
Mereka mengecam Yesus. Mengapa mereka melanggar adat istiadat nenek moyang, waktu makan tidak membasuhkan tangan? Kata-kata ini bagus untuk kita renungkan. Biasanya kita cuma lewatkan saja, tidak begitu banyak untuk meresapi. Sebenarnya apa yang dimaksudkan yang dikatakan orang-orang Farisi tersebut? Kemudian datanglah apa maksudnya itu. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Kata aslinya bukan dalam teks asli bukan bermaksud dengan orang Farisi datang dari Yerusalem. The from di sini menegaskan tentang Yerusalem. Sebelumnya juga di kitab Matius menerangkan tentang ahli Taurat dan Farisi. Di pasal 12 juga diterangkan. Kita melihat pasal 12. Pada waktu itu datang pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memutik bulgur dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihat murid-muridnya berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Dan kita melihat lagi pasal 20. Bulu yang dipatah terkulai 3 diputuskan. Maaf, salah. Sebelum yang depan orang Farisi yang dimaksudkan dengan yang pasal 15 tidak sama. Di pasal 15 dikatakan di pasal 15 orang Farisi ini adalah yang datang dari Yerusalem. Ya, Yerusalem punya kuasa ajaran agama. Mereka adalah utusan dari ajaran agama tertentu sebagai wakil dari Yerusalem. Mereka datang untuk bertanya kepada Yesus, mengapa murid-murid melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Karena mereka sebelum makan tidak membasuh tangan. Mereka melihat karena adat istiadat mereka sebelum makan harus membasuhkan tangan. Hari ini saya bertanya kepada kalian, siapakah di antara kalian yang sebelum makan tidak mencuci tangan? Orang asing juga bisa cuci tangan sebelum makan, apalagi orang Yahudi. Jadi dimaksudkan sebelum makan membasuh tangan, apa maksudnya? Tidak bersih? Hari ini pada saat ini, pada musim virus ini, malah kita harus sering-sering cuci tangan, malah lebih dari 10 detik. Orang penguasa dari Yerusalem datang untuk menguji Yesus. Murid-muridmu sebelum makan tidak membasuh tangan. Mengapa mereka melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Yaitu
bukan berarti adat istiadat nenek moyang yang diteruskan. Yang dimaksud adalah para petua-petua, pemuka yang diutus dari Yerusalem dan berkata kepada Yesus, kamu melanggar adat istiadat petua-petua dari Yerusalem, perintah dari petua-petua dari Yerusalem, yaitu istiadat dari nenek moyang orang Yahudi, hukum dari orang Yahudi. Bukan hanya sekarang yang telah ditentukan oleh petua-petua, tetapi juga sejak dari dahulu dari ajaran agama telah ditetapkan. Dengan demikian sudah berabad-abad yang tidak berubah. Maka hari ini bertanya kepada kamu, mengapa kamu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Sebelum makan tidak mencuci tangan. Mereka mengatakan murid-murid Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan. Apa artinya? Kita melihat kemudian pada hari itu, waktu itu, pada waktu itu, jangan menunjukkan sesuatu yang bersangkutan pada pasal 14. Kita kembali harus mencarinya pada pasal 14. Di pasal 14 kita melihat manakah ada murid-murid Yesus yang tidak sebelum makan tidak mencuci makan. Seperti mereka membesar-besarkan kalau murid-muridnya Yesus sebelum makan tidak mencuci makan. Di sini dimaksudkan tidak membasuhkan tangan yaitu yang mujizat untuk memberi makan 5.000 orang. Mereka mengembara di manakah mereka bisa menemukan air yang begitu banyak untuk orang cuci tangan. Di pengembaraan di padang gurun, Yesus memberi makan 5.000 orang. Keselamatan Tuhan datang. Seperti yaitu makanan yang datang dari sorga. Mana dari sorga? Yaitu makanan dari sorgawi, agar setiap orang mendapatkan kehidupan, agar setiap orang diselamatkan, yaitu sebagai lambang. Jadi Yesus mengadakan mukjizat melambangkan agar seperti Dia yang untuk dibagikan bagi orang-orang banyak. Maka roti yang dibagikan adalah lewat dari tangan Yesus untuk dibagi-bagikan, yaitu melambangkan kalau dirinya sendiri yang akan diberserahkan, dibagikan bagi orang lain. Dialah juru selamat, dan juga melambangkan pada hari ini yaitu perjamuan kudus kita. Saudara-saudari, kita yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti Yesus memberikan dirinya untuk dibagi-bagikan, seperti Yesus yang memberikan 5.000 orang Yahudi, bahkan ada sisanya. Dia mengadakan mukjizat ini. Keadaan ini adalah dalam waktu mengembara. Jadi pada waktu itu orang Yahudi, bagi orang Farisi itu mereka tidak bisa menerima. Lima 5.000 orang dan murid-muridnya, mereka berkumpul tidak cuci tangan untuk makan. Tidak peduli apa
artinya atau mujizat apapun. Semua ini bagi orang Farisi tidak boleh, tidak diperkenankan. Jadi petua-petua ini mengatakan tidak diperkenankan. Mereka adalah anggota-anggota dari pemuka yang 70 orang itu. Pada waktu masanya Paulus, dia juga mengambil perintah untuk tidak boleh, yaitu untuk mengecam Yesus dan menguji Yesus. Ini bukan suatu perbincangan biasa, tetapi yaitu pemuka yang diutuskan untuk mencari hukuman bagi Yesus. Mereka menolak dalam arti dalam arti Yerusalem menolak Yesus, yaitu menolak kerajaan sorga. Kita melihat dengan hikmat Yesus menjawab mereka. Yesus menjawab mereka, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Dan mengapa kamu mengatakan kalau murid-muridnya tidak cuci tangan untuk makan, tapi kamu sendiri melanggar perintah dari Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Yaitu Yesus menggunakan pengajaran dari orang-orang Farisi. Seperti yang dikatakan, yaitu apa yang digunakan untuk peliharaan yang sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah itu sudah tidak ada. Dan mereka mengambil alasan untuk persembahan bagi Allah. Seperti yang Yesus katakan tentang mereka, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percumalah mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kritik dari orang-orang yang datang dari Salam menolak Yesus. Yesus juga menolak yang datang dari Yerusalem, seperti yang dikatakan, percumalah mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ini melambangkan Yesus dan hubungan dengan Yerusalem seperti terpecah. Jadi Yesus mengajar, kemudian Yesus mengajar banyak orang, dan dia mengajarkan bagaimana mengapa tidak membasuh tangan sebelum makan, tidak melanggar dari perintah Tuhan, yaitu mulut bukan yang masuk ke dalam yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut orang. Itulah yang menajiskan orang. Lebih ini saya tidak banyak menerangkan, karena biarkan kita teruskan untuk melihat yang bawah kalian, karena itu kalian sudah sangat jelas. Kita melihat, biarlah mereka orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Di sini Yesus, mereka yang datang dari Yerusalem, mereka tidak melihat momen yang datang darinya Tuhan.
Sebelumnya 10 mukjizat untuk telah menunjukkan kalau dia adalah penyelamat, dan juga telah mengajarkan tentang khotbah yang di khotbah bukit. Dia mengajar banyak sekali dan mengerjakan banyak sekali. Tetapi mereka semuanya tidak mengerti. Mereka tidak bisa mendengar kalau Tuhan ada di situ, dan mereka juga tidak melihat kerajaan surga sudah datang. Mereka adalah buta. Tuhan telah bekerja, tetapi mereka buta. Yang telah dinubuat dan di perjanjian lama juga sudah tergenapi. Elia juga sudah pergi. Dengan arti apa? Mesias telah datang. Tuhan penyelamat telah datang. Tuhan penyelamat mulai bekerja. Kerajaan surga sudah datang. Mengapa kalian buta? Tidak bisa melihat. Kamu demikian adalah orang buta yang menuntun orang buta. Jadi Yesus menggunakan kuasanya untuk memisahkan dengan Yerusalem. Dan saya di sini tidak menerangkan banyak lagi untuk menuliskan kalau untuk tidak mencuci tangan sebelum makan, tidak menajiskan orang. Kita teruskan kerajaan di tema yang kedua. Kerajaan surga datang. Dalam teks asli sebenarnya yaitu meninggalkan, yaitu kerajaan surga meninggalkan Yerusalem karena orang Yahudi menolak mereka. Kerajaan surga telah datang dan telah mengadakan mukjizat di tempat mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini. Tetapi karena pemuka dari orang Yerusalem menolak mereka, jadi kerajaan surga dari tempat ini pergi ke tempatnya orang-orang asing. Di tempat orang asing ini mengadakan 2 mukjizat. Dan juga 2 mukjizat ini juga menunjukkan kalau juru selamat ada pada orang asing. Ini ada 2 mukjizat, yaitu anaknya seorang perempuan dari Kanaan yang kerasukan setan disembuhkan. Kadang kita seringkali cuma menjelaskan soal masalah ini, yaitu roh-roh jahat kerasukan setan sudah disembuhkan, sudah diusir. Kita melihat pada ayat ini sebenarnya Yesus sepertinya tidak ingin menyembuhkan. Di sini saya tidak menjarangkan lebih banyak kali karena keterbatasan waktu. Tapi muridnya merasa resah, mengapa kamu tidak menyembuhkannya? Tetapi Yesus sepertinya tidak ingin menyembuhkan mereka. Tetapi pada akhirnya perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang diserahkan bagi anak-anak untuk dilemparkannya kepada anjing. Jadi saya datang untuk orang-orang Israel. Aku diutus untuk keluarga di orang-orang Israel mencari domba-domba yang hilang. Tidak melihat bagaimana sedih hatinya Yesus. Saya yang diutus untuk orang-orang Israel mencari domba-domba yang hilang. Aku di Yahuda dan di Galilea mengadakan banyak mukjizat mencari domba-domba yang hilang. Tetapi pada saat ini saya tidak bisa. Karena orang
Karena Yerusalem melarang saya, mereka menolak aku, malah mengancam aku. Aku hanya bisa sampai ke orang-orang asing. Orang-orang asing memohon pada dia, Tuhan sembuhkanlah anakku. Sebenarnya dia tidak ingin, dia sedih, karena ditolak. Yesus merasa sedih karena dia ditolak. Sebenarnya Yesus diutuskan untuk mencari domba-domba yang hilang, yang di orang-orang Israel. Tetapi karena mereka menolak, jadi Yesus pergi ke tempat-tempat orang asing. Dia dipaksa untuk meninggalkan Yahuda, tanahnya Yahuda. Meninggalkan tempat dari Galilea dan dia pergi ke tempatnya Tirus dan Sidon. Yesus meninggalkan Galilea, mereka pergi ke tempatnya Tirus dan Sidon, yaitu yang sekarang yang adalah tempat Lebanon. Dia meninggalkan tempatnya Yahuda. Bukan kerajaan surga meninggalkan Yerusalem. Bukannya mereka tidak mau untuk kerajaan surga ada di situ, tetapi karena mereka menolak mereka, jadi mereka di tempatnya orang asing. Jadi ada seorang asing yang memohon pada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Kita melihat bagaimana iman dari perempuan itu. Yesus berkata tidak patut untuk mengambil roti yang dilemparkan ke bagi anjing. Kuasa dari kerajaan surga adalah bagi anak-anaknya Tuhan, yaitu Israel. Jangan kuasa ini diberikan kepada orang asing. Yesus, Tuhan mengutus aku untuk mencari orang-orang Israel. Yesus menggunakan perumpamaan ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi karena iman dari orang Kanaan ini menjamah hatinya Yesus. Benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus pun menyembuhkan anaknya itu. Kita melihat gambaran Yesus datang ke Galilea ingin mencari mencari domba-domba yang hilang, yaitu orang-orang Yahudi. Tetapi penguasa dari Yerusalem menolak dia. Dia meninggalkan Yerusalem dan pergi ke tempatnya Lebanon. Ia ditolak. Maka tugas dari Yesus di situ tidak bisa digenapi karena dia ditolak. Tetapi waktu Yesus sampai di Sidon, kerajaan surga juga ada pada mereka. Dia mengambil makanan yang juga diberikan kepada orang asing. Ini adalah mujizat yang pertama. Dan mujizat yang kedua pada pasal ayat 29 dan 3-30. Setelah Yesus meninggalkan daerah itu, Yesus menyelusur pantai Danau Galilea, yaitu di tepi pantai, menyelusur pantai danaunya Galilea. Yesus dari Tirus dan Sidon, ini sekarang Lebanon, pergi ke tempatnya Yordan. Dan
Yesus menyusuri pantai danau Galilea, yaitu sebelah timurnya Tirus dan Sidon. Yesus dari Tirus dan Sidon berjalan melewati 10 kota. Kemudian dari Galilea dia naik ke bukit, yaitu tempatnya orang-orang asing. Yesus naik ke atas dan duduk di situ. Dia menyembuhkan banyak sekali orang. Seperti yang dibuatkan, yang menunjukkan kalau ia adalah orang Mesias. Dia adalah Mesias. Keselamatan datang pada orang asing. Dia menjadi raja bagi orang asing. Raja kerajaan sorga datang pada orang asing. Kemudian 31 sampai 35 itu paragraf tema yang berikutnya, yang ketiga. Kerajaan sorga ada pada orang asing. Dia mengadakan mujizat 7 ekor ikan. Mereka mendapatkan di sini mereka mengadakan mujizat dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, yaitu kerajaan surga yang datang pada orang asing. Jadi pada saat kerajaan surga datang juga dibagikan bagi orang asing dan mengadakan perjanjian bagi orang asing, dan juga sehingga keselamatannya juga datang kepada orang asing. Pada saat Yerusalem menolak dia tinggalkan Yerusalem dan terputus dengan Yerusalem, maka kerajaan surga, Yesus pergi ke tempatnya orang-orang asing, maka kerajaan surga juga ada pada orang asing. Dan saudara-saudara, kita bukan sebagai gantinya orang asing, bukannya menggantinya tentang kerajaan Yesus, kerajaan surga. Tapi ingat, kalau Yesus masih tetap ada di Israel, kita tidak boleh mengganti sebagai orang Israel. Karena mereka tidak mau, maka kita harus menghargainya. Tetapi maksud kita, keinginan kita agar orang-orang Israel bisa percaya pada Yesus. Karena orang-orang Yahudi banyak yang menolak Yesus. Kalau kita berhubungan dengan orang Yahudi, itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Pada waktu pertama datang ke Israel, cara tatap pandang mereka juga sangat berbeda sekali. Kita melihat rupa mereka, tetapi mereka melihat dompet kita. Orang asing seperti bertanya, orang asing, dompetmu di mana? Kita harus mengasihi orang Israel. Maka di Alkitab janganlah kita menjadi orang buta menuntun orang buta. Ya, pada ibadah nanti akan mengajarkan terus. Janganlah pada akhir zaman kita menjadi orang buta. Yes. Seperti yang dikatakan Yesus, orang buta menuntun orang buta. Dikiranya kamu mengerti, tetapi kamu tidak mengerti. Masih banyak sekali pekerjaan Tuhan, tetapi kamu tidak bisa melihat.
di perjanjian lama Mesias telah datang, tetapi kamu tidak bisa melihat, bahkan mengecam mereka. Yesus di bukit mengadakan begitu banyak mujizat, memberi makan 5.000 orang. Malah kamu berkata mereka makan tidak mencuci makan. Apa yang kamu lihat? Orang buta. Mohon Tuhan Yesus untuk membantu kita. Amin. Kita jangan menjadi orang buta. Saya berbagi sampai di sini. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita mohon Roh Kudus datang bersama kita. Kita memohon Roh Kudus ada pada kita. Mohon agar Roh Kudus datang pada kita. Kita katakan kepada Yesus, kepada Roh Kudus, kita tidak menolak Engkau. Roh Kudus, kami tidak menolak Engkau. Worship you this early, He is worthy of all praises, so we lift our voice high. Spirit, come, fill this place. Oh, come on, to abide in this temple, to reside in this place. You are welcome, more than Holy Spirit, come and fill this place. And we'll take a seat together to worship in your time, to exalt the name of Jesus, to worship Him alone. He is worthy of all praises, so we will lift up His heart. Spirit, come, fill this place. We ready together to worship at your time, to exalt the name of Jesus, to worship Him alone. He is worthy of all praises, so we lift our voice high. Spirit, come, fill this place. God Spirit, come.
Datanglah Roh Kudus untuk memenuhi tempat ini. Kami mohon Engkau datang Roh Kudus untuk memenuhi tempat ini. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Saudara-saudari semua, mari kita menyambut Roh Kudus. Kita mohon Roh Kudus untuk menerang kita, agar Roh Kudus menerangi hati-hati kita, agar Roh-Nya Tuhan banyak lagi menerangi kita. Mohon agar Roh Tuhan untuk menerangi kita lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Mohon Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Mohon kepada Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Mohon pada Roh Kudus. Roh Kudus yang terkasih, Allah Tritunggal, kami menyambut Engkau. 611 menyambut Engkau. Tuhan, kami menyambut Engkau. Pada saat yang lalu tuh pemuka agama menolak Engkau, umat-umatmu menolak Engkau. Tetapi Tuhan, pagi ini anak-anakmu datang di hadapanmu. 611 berkata kepadamu, Yesus, kami menyambut Engkau, kami mencintaimu. Tuhan, Engkau dengan bebas ada di dalam hidup kami, ada di gereja kami. Kerjakan apa yang ingin Engkau kerjakan. Tuhan, saudara-saudari yang berdiri di hadapanmu berkata kepadamu, Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu yang sangat besar. Engkau Allah yang Maha Esa. Engkau adalah kami percaya Engkau adalah Mesias. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Juru Selamat. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Anak Allah yang tunggal. Di pagi ini Tuhan, kami berkata kepadamu, kami menyambut Engkau. Kami menyambut Engkau. Kami menyambut Engkau. Pada ayat Alkitab hari ini berkata, biarlah mereka seperti orangnya, mereka adalah tersesat. Keduanya mereka akan dibuang. Tapi saudara-saudari, letakkan tanganmu di matamu. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita, agar terangnya bisa masuk pada kita, agar terangnya bisa datang pada kita, agar terangnya Tuhan datang. Mengambil segala tekanan yang di dalam hati kita, segala penolakan kita, segala ketidakpercayaan kita, segala penolakan kita. Kita berdoa,
Yesus. Syadadadi Tuhan. Yali. Yes, yes. Yesus, kami ingin melihat. Yesus, kami ingin melihat Tuhan. Ambillah segala kesombongan kami, keegoisan kami. Ambillah di dalam hati kami sesuatu yang merasa sangat penting bagi kami. Yesus. 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 Ambil segala ketidakpercayaan, keraguan-raguan pada dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Segala pikiran kami dan mata kami serahkan, kami persembahkan untuk-Mu. Dari Yerusalem datangnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan para penua yang menganggap kalau adat istiadat tidak bisa diubah, tetapi Yesus, Engkau datang mengatakan dengan mulutmu Engkau memuliakan aku, tetapi hatimu meninggalkan aku. Tuhan, Engkau mengecam mereka karena mereka berjalan dengan kebutaan. Tuhan, pada pagi ini anak-anak-Mu memberikan matanya kami kepadamu. Tuhan, bantulah kami. Ambillah segala yang menjadi balok yang ada di dalam mata kami, yang menutupi mata kami, selaput yang mengatakan kami. Tuhan, mata kami buta. Tuhan Yesus, kami tidak bisa melihat. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Ambillah segala ketidakkepercayaan kami yang menghalang-halangi mata kami, yang bukan miliknya Tuhan. Ambil segala kesombongan kami, ambil segala keegoisan, ambillah segala yang di dalam hidup kami yang merasa seharusnya begini, seharusnya begitu. Tuhan, yang bukan milik-Mu, pagi ini Tuhan kami rela untuk memberikannya, untuk mengeluarkannya, untuk membuangannya. Saudara-saudari, saudara, mari kita berdoa. Dalam pikiranmu, dalam hatimu, atau sesuatu yang masih banyak yang merasa yang menghalang-halangi kalian dengan Tuhan, serahkan semuanya itu bagi Tuhan. Berikan kepada Tuhan agar kita bisa melihat, apa yang menjadi penghalang di bagi kita. Semuanya itu kita serahkan bagi Tuhan. Kita berdoa bagi Tuhan agar semuanya itu kita berikan kepada Tuhan. Kita tinggalkan agar kita bisa melihat terangnya Tuhan. Mari kita berdoa bagi Tuhan agar kita bisa melihat. Tuhan Yesus yang terkasih, Juru Selamat kami, Engkau adalah Mesias. Kami mohon Engkau datang untuk menyembuhkan mata kami, menyembuhkan kebutaan kami, juga menyembuhkan telinga kami yang tidak bisa mendengar, sembuhkan mata kami yang tidak bisa melihat,
sembuhkan hati kami yang tidak punya perasaan dan menolak Kamu. Tuhan, sebenarnya kami adalah orang asing, tetapi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih bagi-Mu. Karena seharusnya keselamatan-Mu ada pada orang Israel, tetapi karena mereka menolak Engkau, sehingga keselamatan ini ada pada kami. Mereka menolak Engkau. Engkau adalah juru selamat. Kami orang-orang asing mendapatkan keselamatan ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, keselamatan ini juga keselamatan datang bagi orang asing yang datang dari Yerusalem. Orang Yerusalem yang menolak Engkau, hatimu begitu sedih. Tuhan, kami datang untuk mendekatkan hati padamu. Hari ini kami mendapatkan keselamatan, agar kami bisa melewatkan segala adat istiadat nenek moyang kami. Dalam hati kami banyak sekali perselisihan, pertikaian. Saudara-saudari, kita berikan waktu tenang, rabalah hatimu, rasakanlah hatimu. Kita merasakan hati kami. Apakah Tuhan Yesus suka tinggal di dalam hati kita? Apakah Tuhan Yesus bisa dengan tenang ada di dalam hati kita, tinggal di dalam kita? Apakah ada kesombongan kita, iri hati kita, atau adat istiadat kita, sehingga Roh Kudus tidak bisa tenang tinggal di dalam kita? Kita tenang, kita periksa raba hati kita. Adakah ini ada di dalam kita? Sesuatu yang tidak bisa membuatkan Roh Kudus bisa dengan tenang tinggal di dalam hati kita. Rabalah hati kita. Tuhan Yesus, bantulah aku. Yes. Saudara-saudari, mari kita berdoa untuk hati kita. Kita bersama berdoa bagi Tuhan agar memberikan hati yang baru bagi kita. Segala kesombongan, iri hati, pertikaian, kebencian, tidak mau ngampuni, ketakutan, dan membanding-bandingkan segala penghakiman, kita mohon agar Tuhan mengampuni kita. Sekali lagi kita akan menerima Tuhan dalam hati kita, memperbaharui kita, menyambut Tuhan dalam hati kita. Kita berdoa. Yes. Tuhan Yesus, ambillah segala kesombongan yang dalam hatiku, iri hati, pertikaian, saling menghakimi. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, aku mohon Engkau untuk datang kembali di dalam kami, agar kami mendapatkan hati yang baru. Tuhan, kami mau sekali lagi mengundang Engkau untuk ada di dalam hati kami. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dan berdoa bagi saudara-saudari kami. Tuhan Bapa, saat kami mengaku dosa dan mengaku apa yang tidak baik yang ada pada kami, Tuhan, Engkau mengampuni kami. Tuhan Yesus, dengan namamu kami mendeklarasikan segala akar-akar pahit,
bersama dengan akar-akarnya semuanya dicabut. Segala kuasa gelap dari mata kami, semuanya keluar dari mata kami. Hati kami yang keras sehingga menyebabkan Engkau tidak bisa tinggal dengan tenang. Segala yang keras semuanya dengan akar-akarnya dicabut keluar. Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau. Orang Yahudi menolak Engkau, tetapi kami menyambut Engkau. Tuhan kami berkata, Tuhan, hati kami menyambut Engkau, Yesus. Yesus, kami menyambut Engkau. Kami menyambut Engkau, Yesus. Hatiku menyambut Yesus. Hatiku membuka hati untuk Yesus. Hatiku membuka hati untuk Yesus. Tuhan, inilah kerinduan bagi kami. Kami membuka hati menyambut Engkau, Yesus. Yesus, datanglah Engkau di bukit hatiku. Yesus, kami mengundang Engkau. Sekali lagi mengundang Engkau agar bertata di dalam hatiku. 我要请你，跟随你，邀请你，在丰盛我心的宝座。 Tuhan Yesus, kami mengandang Engkau untuk tinggal di dalam hati kami. Lebih dalam lagi kami mengundang Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, di kitab hari ini kami melihat bagaimana orang Yahudi, Engkau melihat orang-orang Israel menolak Engkau, hatimu merasa sedih, merasa sakit. Tuhan Yesus, kami melihat mereka tidak mau Engkau, maka kerajaan surga pun meninggalkan mereka. Tuhan, mereka memerlukan Engkau. Orang Israel memerlukan Engkau, tetapi mereka buta. Saudara-saudari semua, kita berdoa untuk 3 masalah, yaitu pertama untuk orang Yahudi bertobat kembali pada Tuhan. Kedua, kita berdoa untuk Israel agar negara ini kembali pada Tuhan. Dan ketiga, keadaan Hong Kong yang begitu kesusahan, ekonomi yang kesulitan. Kita berdoa untuk Hong Kong, perekonomian dan keamanan bagi Hong Kong. Mari kita berdoa untuk 3 masalah ini. Tuhan, mohon Kau untuk membantu orang Israel dan juga membantu orang-orang Yahudi yang sekarang ini. Mereka menolak Engkau, Tuhan. Kami melihat begitu sakit hatimu, ya Tuhan. Tuhan memohon kepadamu agar hati mereka berbalik kembali kepadamu, agar hati mereka kembali kepadamu. Tuhan Yesus, kami mohon sekali lagi mohon kepada agar negaranya sekarang Israel, berilah damai sejahtera-Mu bagi Israel, berilah bagi Israel. Tuhan, kami mohon agar mereka sekali lagi menerima Engkau, ya Tuhan Yesus, agar mereka bertobat kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk Hong Kong, tempat tinggal kami. Kami mohon kepadamu untuk menjaga tempat ini agar Hong Kong
mendapatkan kembali damai dan juga ekonomi Hong Kong membaik Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan. Datang musim di pasar, Chúa yêu xin mi em ơi mi xin mi resto di pasar. Mari kita mohon pada Tuhan agar kita mengundang Tuhan untuk ada di dalam hatimu. Lord, I honor you and I invited you. Raise to the throne of my heart. Haleluya. Saudara-saudari semua, kita memohon pada Tuhan untuk membuka mata kita agar kita bisa melihat Tuhan di era sekarang, apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Kita hanya mengikuti. Kita harus percaya dengan iman mengikuti. Bukan mengikuti suara orang atau mengikuti orang-orang yang punya kuasa. Kita mohon Tuhan untuk membuka mata kita dan kita harus percaya apa yang Tuhan kerjakan di antara kita. Kita jangan menghujat Roh Kudus. Kita dengan tekun untuk mengikuti tadakan tangan. Kita meniup 7 trompet. Alkitab di akhir zaman, mohon Tuhan untuk membuka mata kita agar kita bisa melihat. Mohon agar melihat kerajaan surga bagaimana datang pada saat kegoncangan, bagaimana Tuhan melindungi kita, menjaga kita. Kita dengan iman menerima Roh Kudus ada pada kita, berkaya seluruh karyanya pada kita. Allah Bapa, bukalah mata kami agar kami bisa melihat kerajaan-Mu ada pada kami, agar kami bisa melihat dunia tergoncang, tergoyah, samudra mengeluarkan suara-suaranya, tetapi kerajaan-Mu kokoh. Dunia tergoyah, tetapi kerajaan surga selamanya ada bersama kami, agar kami hidup di dalam kerajaan-Mu. Engkau melingkupi kami dan menjaga kami agar kami tidak takut dan juga tidak bimbang. Kami mengikuti Engkau, apa yang kami perlukan Engkau menyediakan. Beri kami iman, beri kami kekuatan. Mujizat-Mu ada bersama kami, menunjukkan keselamatan dan kekuatan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Agar engkau menjadi anaknya kerajaan surga yang ada. Tuhan akan menambahkan bagimu agar engkau berkelimpahan dan kuasa dari kerajaan sorga makin kuat. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkatnya Tuhan berlimpah bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Kita sampai hari ini doa pagi. Sampai jumpa.